Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Ruang Duduk Diskusi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba kembali membahas atau melihat apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam ruang publik kita, terkhususnya di Indonesia, yakni dalam wajah perpolitikan kita di Indonesia. Meskipun nantinya dalam channel YouTube ini ada beberapa pandangan-pandangan lain untuk melihat realita-realita baru yang di luar dari wajah perpolitikan. Nah, itu mungkin seperti bonus-bonus kecil ataupun akan lebih banyak juga membicarakan hal-hal yang di luar dari perpolitikan. Nah, jadi sesuai dengan nama channel YouTube ini, yakni Ruang Duduk Diskusi. Tidak ada topik yang melekat atau katakanlah hanya khusus politik, tidak. Semua akan kita bahas dalam channel YouTube ini. Nah, teman-teman, ini mungkin bukan video pertama saya, namun teman-teman ketika mengklik uh, channel YouTube saya akan melihat bahwa ini adalah video pertama, di mana sebelumnya teman-teman ada kurang lebih 20 video panjang yang telah saya share di channel YouTube saya ini, dan ada kurang lebih 30-40 video short yang telah saya upload juga, di mana memang kebanyakan berbicara tentang uh, perpolitikan di Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, kali ini kita akan kembali berbicara dalam ranah perpolitikan di Indonesia. Nah, teman-teman, topik yang akan kita coba untuk bahas atau bicarakan, kita diskusikan, yakni tentang kehadiran, keberadaan Tio Ardianto, yakni Ketua BEM Universitas Gadjah Mada tahun 2025. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Tio? Dia dianggap sebagai mahasiswa yang kritis, yang berpikir sangat kritis, dan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Nah, di mana kita melihat seringkali Tio hadir dalam ruang-ruang digital maupun dalam ruang-ruang publik, muncul memberikan statement yang sangat keras terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, jadi teman-teman, awalnya memang saya sangat mengagumi Tio. Saya awalnya salut terhadap Tio. Nah, di mana dia muncul dengan pandangan bahwa wajah pemerintahan saat ini, wajah pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto bukan lagi berbicara tentang kualitas, melainkan tentang loyalitas. Terkhusus ini pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional, di mana memang saya sependapat, apa kaitan tentang wartawan dalam berbicara gizi anak-anak. Nah, makanya memang banyak netizen yang muncul uh, yang memberikan pandangan-pandangan mereka bahwa pandangan Tio ini memang tampaknya benar. Ya, kalau memang untuk berbicara tentang gizi anak-anak, tempatkanlah orang yang memiliki kualitas tentang gizi anak-anak, bukan tentang orang yang memiliki loyalitas terhadap pemerintahan. Itulah katakan. Namun saya melihat ada sebuah kejanggalan. Kemudian saya akan melihat hal ini ada tunggangan-tunggangan politik, ataupun apakah Tio sedang melakukan politik praktis di sini. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu mengkritisi, melihat hal yang terjadi, bahwa kemungkinan terbesar Tio ini ditunggangi oleh kekuatan politik yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya teman-teman, uh, muncul pertanyaan, Tio ini siapa? Nah, dia tiba-tiba muncul dalam diskusi pertama itu, kalau tidak salah, di mana dia berdampingan dengan Rocky Gerung,
dan juga ada Mahfud MD. Nah, dia berargumen, kemudian Tio menyampaikan sebuah closing statement. Kapan kita menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran? Nah, di sini juga sebenarnya ada kejanggalan. Apa posisi Mahfud MD ada di sana? Kemudian, berita yang terakhir tentang penemuan GPS dalam mobil Fortuner yang juga mungkin telah diklarifikasi oleh Tio bahwa itu adalah mobil pinjaman. Namun setelah dilihat bahwa ada kaitan tentang Partai Merah. Nah, di mana yang memiliki mobil ini juga berkaitan tentang tim sukses pemenangan Ganjar Mahfud MD. Nah, saya tidak mau berpandangan bahwa yang menunggangi ini adalah Partai Merah. Biarkanlah seiring berjalannya waktu kita menemukan siapa yang sebenarnya menunggangi Tio ini. Kemudian teman-teman, uh, saya melihat bahwa Tio ini muncul sebagai orang yang tidak lagi pada tataran mengkritis. Nah, kita memang sampai pada pengertian bahwa kita di Indonesia telah diberikan kebebasan berpendapat di ruang publik, dimanapun kita bebas untuk memberikan kritik kita terhadap pemerintahan. Namun, kata bebas ini tidak bisa diartikan sebagai bebas secara utuh. Nah, teman-teman mahasiswa seharusnya tahu. Nah, teman-teman, saya mau mengatakan begini bahwa saya juga anak muda. Saya juga adalah seorang mahasiswa. Nah, bahwa bebas secara utuh bukan bebas seperti yang teman-teman sampaikan tampil di muka umum sampai memaki presiden, sampai mengatakan SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran, dan lain sebagainya. Ini adalah cara yang sangat tidak sehat. Berpendapat, mengkritik pemerintahan, perlu ada argumen yang kuat. Teman-teman juga harus memiliki dasar untuk teman-teman dapat berbicara. Dasar yang kuat, argumen, data yang kuat. Lucunya ada mahasiswa saat bertemu dengan wakil menteri dan menteri, pedomannya hanya pada film pesta babi. Nah, data apa yang teman-teman dapatkan? Apakah teman-teman juga telah pergi ke Papua? Apakah teman-teman telah berusaha membuka pikiran untuk menerima atau mencoba mencerna apa yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kalau pada dasarnya kita hanya mengkritik, namun statement dalam pemikiran kita ada pada dasarnya menolak, sampai kapan sampai kapanpun teman-teman akan menolak. Kecuali kalau teman-teman adalah orang yang kritis. Kalau teman-teman adalah orang yang kritis, teman-teman menyampaikan ada kejanggalan, kemudian teman-teman sampaikan, terus diberikan masukan kepada teman-teman, teman-teman sebenarnya tahu itu benar, kemudian teman-teman meninggalkan pemikiran yang lama dan mencoba untuk menerima hal itu. Namun ketika teman-teman mengatakan teman-teman adalah kritis, sayangnya teman-teman bukan orang yang kritis, tapi orang yang memang tidak tahu apa-apa, yang penting demo. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya menjadi kejanggalan dalam demonstrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa. Ada beberapa orang yang sengaja mentek, orang yang memegang banner, ditanya dari kampus mana, uh, lihat logo kampus dulu, kemudian ditanya namanya siapa, angkatan berapa, tidak menjawab. Kemudian identitasnya tidak tahu. Ya, mungkin teman-teman atau teman-teman semua yang netizen-netizen yang budiman mungkin banyak yang menyampaikan ini adalah mahasiswa. Nah, kemudian kita kembali kepada Tio. Uh, Tio sepertinya keluar dalam ranah dia sebagai manusia yang kritis.
Atau jangan-jangan dia mencoba seperti Rocky Gerung yang berbicara tentang tataran, berbicara kedunguan-kedunguan, kemudian Tio muncul dengan uh, sebutan Prab, Pak Prabowo itu dengan kata tolol dan segala macam. Saya mau mengatakan bahwa ini sudah kelewatan batas. Ini sudah kelewatan batas. Nah, jadi muncul sebagai orang yang kritis, sampaikan pendapat secara kritis juga, sebagai kritis yang sehat juga. Jangan menjatuhkan jangan menjatuhkan posisimu sebagai orang yang kritis. Nah, kemudian teman-teman, saya tampaknya melihat bahwa Tio ini sedang melakukan manuver atau melakukan sebuah politik praktis. Apakah teman-teman mengingat banyak para petinggi dari universitas yang memiliki jabatan-jabatan BEM dari kampus-kampus ternama di Indonesia? Namun pada akhirnya apa? Ada yang diangkat menjadi wakil ketua umum DPP Partai Putih, ada yang diangkat menjadi wakil ketua bidang ini, ketua bagian itu dalam partai-partai politik yang awalnya mereka tampil seakan-akan berdiri atas nama rakyat. Namun pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Ya, memang ada rakyat yang memang tampaknya sudah bosan dengan pemerintahan saat ini. Tapi tolong bersih dan murnilah untuk menyuarakan sebagai hak masyarakat. Bukan tampil kritis untuk kemudian dipakai atau disorot oleh partai politik dan teman-teman masuk dan terjun dalam ruang politik. Teman-teman mengkritik bahwa ada cara yang salah melalui partai politik. Teman-teman berargumen itu ketika teman-teman memiliki alma mater dari kampus teman-teman. Namun pada akhirnya teman-teman setelah lulus terjun partai juga. Apakah jangan-jangan Tio juga demikian? Setelah ini mungkin akan terjun ke partai politik atau muncul sebagai anggota legislatif yang tampaknya kritis, kemudian menggalang suara bahwa saudara ini terkenal yang berani berargumen, menyampaikan pendapat atas nama rakyat, kemudian menjadi anggota legislatif, tampaknya akan bisa saja terjadi. Karena demikianlah dalam wajah perpolitikan kita di Indonesia. Tidak ada hal yang tidak mustahil. Semua tidak ada yang mustahil sebenarnya. Sorry, tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, untuk itu saya mau mengatakan bahwa keadaan perpolitikan yang ditunjukkan oleh Tio, ada kejanggalan seperti GPS ini muncul sebagai orang yang tampaknya kritis, namun kemudian keluar dari tataran kritisnya sebagai manusia yang tidak memiliki etika berpendapat. Saya mau menyampaikan bahwa stoplah, berhenti. Nah, berhenti apa? Berhenti dalam kedunguan yang kamu lakukan. Kedunguannya apa? Adalah kemerosotan etika. Kedunguanmu bukan tentang kritismu. Kritismu bagus untuk pemerintahan. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden saja, bahwa apabila semua masuk dalam wajah perpolitikan atau dalam kabinet koalisi, tidak ada orang yang di luar dari pemerintahan, bagaimana ada yang mengkritisi pemerintahan itu? Jadi kedunguanmu bukan tentang caramu berpikir kritis, namun caramu beretika dalam berpendapat kritis yang kamu anggap. Nah, ketika kamu berangkat dalam kritis yang sehat, kamu akan tetap menjadi orang yang kritis dan dianggap sebagai orang yang diacungi jempol. Kemudian untuk teman-teman yang sebenarnya tidak tahu menau, tolong jangan ikut-ikutan untuk demo. Kalau memang tidak ada argumen,
atau hanya datang maskeran, bawa-bawa kipas muka, atau hanya untuk upload video atau foto untuk ikut demo. Dan apabila ditanya apa poin-poin yang akan disampaikan dalam berpendapat itu, teman-teman tidak ada yang tahu. Nah, untuk itu teman-teman, jadilah mahasiswa yang uh, berpikir sehat juga. Untuk itu teman-teman, saya juga mau mengatakan jangan mau ditunggangi oleh kekuasaan perpolitikan yang tidak suka dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau siapapun presidennya. Nah, untuk itu teman-teman, mari saya mau ngajak teman-teman untuk kemudian berpikir secara sehat. Nah, teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian. Saya mau mengajak teman-teman dalam video selanjutnya. Teman-teman bisa mampir lagi di channel YouTube saya di tag video selanjutnya.